Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Komandan Sat Air beserta jajaran, kemudian teman-teman dari wartawan, Mas Iwan, apa kabar? Dan teman-teman dari media. Kalau saya lihat dari daftar tadi lebih kurang 30 media yang hadir. Saya ucapkan selamat datang. Yang tadi malam WA saya mana? Datang nggak dari Jawa Pos? Belum datang. Jadi teman-teman, yang pertama ucapan terima kasih atas waktunya di tengah pandemi COVID. Kita tetap melaksanakan kegiatan, tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ada. Tadi pagi kami laporkan kepada rekan-rekan wartawan sekalian, saya melantik ada 20 anggota Dispenat, Dinas Penerangan Angkatan Darat, dengan selesainya mereka mendapatkan privet untuk sebagai pilot drone. Mereka dilatih oleh teman-teman dari Angkatan Udara atau teman-teman dari FASI, Federasi Airsport Indonesia, dengan harapan itu memperlancar tugas-tugas di Dinas Penerangan karena mereka bisa foto dan video menggunakan drone dengan sertifikat dari FASI, dengan harapan mereka tahu aturan main penggunaan drone pada saat nanti ada event-event nasional maupun event-event yang dilakukan oleh TNI dalam skop yang menggunakan drone dari berbagai macam kalangan. Kemudian yang kedua, hari ini adalah hari yang bahagia bagi saya. Memang saya punya program di tiap triwulan itu ada kumpul-kumpul dengan teman-teman dari wartawan. Triwulan yang lalu mungkin masih ingat ini Mas Iwan dan teman-teman yang mungkin hadir pada saat kita acara olahraga bersama dengan Kepala Staf Angkatan Darat dengan semua pemret maupun pemilik media, dan beberapa wartawan juga hadir di markas besar Angkatan Darat. Saya mau cek dulu siapa yang hadir triwulan lalu. Ada beberapa dari rekan-rekan yang hadir di sini. Nah, saya harap ini adalah kegiatan di triwulan 3, kita jalan-jalan di satuan air, angkutan air. Ini memang satuan yang kalau saya lihat kurang terekspos. Ya, nanti mungkin dari komandan akan membawa jalan-jalan dari mulai sekarang presentasi tentang kegiatan, setelah itu nanti bawa jalan-jalan untuk mengetahui sejauh mana sebenarnya kemampuan angkutan air yang dimiliki oleh Angkatan Darat. Kemudian yang kedua, untuk mengenalkan sebenarnya alutsista yang dimiliki oleh Angkatan Darat dalam hal angkutan air ini seberapa banyak dan seberapa kuat untuk mendukung fungsinya selaku satuan Balakus yang ada di Angkatan Darat. Kemudian yang ketiga, tujuannya kita untuk berkumpul kemari selain mengenalkan satuannya, saya juga dengan teman-teman yang ada di Dinas Penerangan Angkatan Darat itu silaturahmi dengan teman-teman rekan-rekan wartawan yang ada yang selalu berhubungan dengan TNI Angkatan Darat. Nanti saya berharap acara selesai di sini yang memberikan kesan bagi semua teman-teman yang hadir, kemudian bisa mempublikasikan tentu dalam tanda kutip bahwa video maupun foto yang dipublikasikan tidak melanggar aturan dari protokol kesehatan supaya kita tidak didemo oleh teman-teman yang ada di luar sana. Setuju ya? Nah, yang terakhir dari saya di bulan November nanti triwulan 4 saya juga ada acara silaturahmi dengan teman-teman. Tapi saya sudah melaporkan kepada Bapak Pimpinan, nanti akan mengajak beberapa rekan-rekan dari media, seluruh media cetak, media elektronik, media online, akan diajak jalan-jalan untuk melihat latihan puncak Angkatan Darat. Mau nggak? Mau. Sekarang aja udah pakai loreng nih, keren. Nanti akan kita bawa ke Lampung, daerah Batu Raja, karena diperkirakan di akhir bulan November nanti akan dilaksanakan latihan antar kecabangan semua kesenjataan yang ada di Angkatan Darat.
Nanti Pak Sathari ini tanggal 1 nanti jadi kolonel, ya tinggal berapa hari itu sebagai PIC. Jadi kalau sudah punya minat dan niat untuk ikut dari sekarang, boleh daftar ke Pak Sathari supaya dapat seat untuk berangkat ke sana, karena memang ini adalah salah satu event terbesar setiap tahun yang dilakukan oleh Angkatan Darat. Itu mungkin sekali lagi ucapan terima kasih atas kehadirannya. Kemudian mari kita sama-sama ini saling berkomunikasi. Kalau di antara wartawan sudah saling mengenal, kalau yang di belakang itu adalah teman-teman dari Dispenat yang hadir di sana, yang sehari-hari bekerja untuk meliput, untuk mengedit, kemudian ada juga yang tim publikasi. Kalau teman-teman dari Satang Air juga ada di sebelah kanan dan kiri kita. Ini juga forum untuk ajang silaturahmi untuk saling mengenal. Saya yakin makin banyak kita kenal, pasti makin banyak untung yang kita dapat untuk materi maupun untuk yang non materi. Yang materi itu yang mungkin ada bisnis Mas Iwan di luar dari wartawan bisa disinergikan dengan kapal atau mau menyewa kapal yang tadinya dari 100% jadi dibayar 50%. Tuh materi. Kalau non materi minimal kalau udah pakai kaos loreng sekarang ya jalan-jalan ditangkap sama polisi tapi mikir-mikir ini tertangkap atau bukan nih, gitu. Nah, jadi ragu-ragu gitu ya. Sehingga itu coba aja. Tapi yang paling penting dari saya adalah hubungan jalin silaturahmi yang dengan teman-teman wartawan, dengan Dispenat, kemudian dengan satuan jajaran yang ada di TNI Angkatan Darat itu betul-betul terjalan dengan baik. Demikian dari saya sebagai pembuka. Monggo Komandan dilanjutkan kegiatannya. Kami serahkan kepada Komandan Sat Air yang punya pangkalan di sini. Kita ikut semua kegiatan yang sudah diatur oleh Komandan Satuan setempat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara dilanjutkan dengan sambutan dan paparan profil satuan oleh Komandan Satuan Angkutan Perairan kepada Kolonel CBA Dr. Rinando Esos. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sampai saat ini kita diberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan sehingga kita dapat melaksanakan acara kita bersama, yaitu Press Tour yang diselenggarakan oleh Dispenat bertempat di Satang Air, Tanjung Priok. Tema yang kami angkat pada kegiatan ini adalah publikasi kemampuan Pusbek Angat dalam mendukung tugas Bapak TNI AD. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya kepada khususnya Bapak Dispenat dan para wartawan sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyambutan karena saya agak grogi didatangi wartawan begitu banyak. Selama ini kita jarang komunikasi dengan wartawan. Apalagi biasanya wartawan itu punya keahlian tertentu, dia punya bakat-bakat tertentu. Mudah-mudahan nanti yang diliput dari satuan kita ini banyak yang bernilai positif. Yang selanjutnya pada kesempatan ini kami sekilas akan menyampaikan profil satuan angkutan air kita ini yang baru berdiri belum lama. Dulu ini batalion, sekarang jadi Satang Air yang dijabat oleh seorang kolonel CBA Angkatan Darat. Secara singkat kami akan sampaikan profil satuan angkutan agar dapat gambaran apa-apa saja yang ada di dalam satuan angkutan air Tanjung Priok ini. Silakan dibaca. Ini kala-kala juga, kemudian ini nggak usah dikomentari. Lanjut. Ini menandakan bahwa kita siap berlayar mengarungi lautan Nusantara. Ini pangkalan kita, 1 km 2 km, 3 km, 4 km, 5 km, 6 km, 7 km, 8 km, 9 km, 10 km, 11 km, 12 km, 13 km, 14 km, 15 km, 16 km, 17 km, 18 km, 19 km, 20 km, 21 km, 22 km, 23 km, 24 km, 25 km, 26 km, 27 km, 28 km, 29 km, 30 km, 31 km, 32 km, 33 km, 34 km, 35 km, 36 km, 37 km, 38 km, 39 km, 40 km, 41 km, 42 km, 43 km, 44 km, 45 km, 46 km, 47 km, 48 km, 49 km, 50 km, 51 km, 52 km, 53 km, 54 km, 55 km, 56 km, 57 km, 58 km, 59 km, 60 km, 61
di Jalan Paliat ini sekarang sudah dikelilingi dengan kontainer-kontainer pelabuhan. Ini salah satu alat angkut kita, yaitu KMC Komando. Ini latihan-latihan yang kita selenggarakan. Ini perahu karet atau LCR. Ini manuvernya, kemudian ini sea rider atau rig. Ini semua kita miliki, Pak. Nanti bisa dilihat. Nah, kemudian ini formasi di laut yang nanti juga kita laksanakan. Ini hovercraft, jadi bisa jalan dari darat langsung ke laut, sama dari laut langsung ke darat juga bisa, lewat jalan umum juga bisa. Kecepatannya mencapai 30 knot atau 40 km per jam lebih. Ini kapal-kapal angkut kami yang biasa mendukung logistik keliling Indonesia. Ini tim penyelam yang kita juga jadi pembina selam Angkatan Darat. Jadi mau menyelam juga bisa, di sini punya timnya. Fungsinya penyelam antara lain apabila terjadi gangguan saat kapal berlayar, tim penyelam diturunkan. Nanti itu akan kita demokan. Nanti silakan Bapak meliput, nanti akan kita demokan di laut. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Ini takbut, kapal penarik. Jadi karena kita melalui kanal yang sempit, makanya untuk keluar kita ditarik pakai takbut. Setelah nanti masuk posisi baru dilepas. Ini bentuk kapal-kapal kami. Ini kapal yang baru khusus pengangkut tank Leopard Adri 51 dan 52 yang baru saja diresmikan. Ini juga dilengkapi dengan helipad sehingga bisa mengangkut heli dan punya jarak jelajah 3.000 kilo dari Jakarta sampai Irian tanpa berhenti. Ini pendaratan heli di atas kapal. Ini kondisi di dalam, ini kamar mesin. Kamar mesin kapal itu juga sudah bersih. Zaman sekarang kamar mesinnya sudah bersih. Terima kasih. Itu sebagai gambaran tentang isi dari satuan kita ini yang mungkin bisa dipublikasikan oleh para wartawan sekalian. Yang selanjutnya beberapa menit akan kami sampaikan profil satuan. Tugas pokok satuan kami adalah menyelenggarakan jasa angkutan perairan dalam rangka mendukung tugas pokok Pusbek Amat, dalam hari ini Angkatan Darat. Kemudian dislokasi kita seperti sudah Bapak tahu sekalian, tadi Kadis Penat nggak tahu tempatnya sampai muter-muter. Padahal ini mudah sekali Pak, ini Pak. Dari ujung pos itu tanya Satang Air, itu semua sudah tahu. Kemudian arti logo nggak usah terlalu detail, yang penting 3 kata: Kalaka, Rata, Yuda. Kalakarnya air, Rata itu kendaraan, kemudian Yuda itu perang. Kendaraan perang melalui air. Jadi kita dalam kondisi tertentu kita sudah mengangkut pasukan untuk dibawa ke medan perang. Kemudian struktur organisasi sekilas saja: Komandan, Kolonel, Wakil Komandan, Letnan Kolonel. Kemudian di SPP jumlah seharusnya pasukan kita ada 749, namun saat ini yang terisi baru 458. Data material ini yang perlu diperhatikan lagi, ini ada berbagai jenis perahu yang kita miliki yang tadi sudah disampaikan operasionalnya. Lanjut, ini kompi pendarat taktis, jadi ini perahu-perahu kecil yang punya kemampuan olah gerak khusus, jadi ada yang bisa berputar di tempat, kemudian ada yang punya kecepatan tinggi, kemudian ada yang bisa mendaratkan langsung dari laut ke pasir dan sebagainya. Lanjut, kemudian rute pelayaran kita punya 3 rute.
yang selama ini kita lewati rute barat, rute tengah, dan rute timur. Rute barat sampai ujung, sampai Malahayati, Aceh. Kemudian rute timur sampai Merauke. Saat ini kapal kita sudah dalam perjalanan ke Merauke. Kemudian sejarah penugasan cukup banyak. Intinya Sat Ang-Air ini dari zaman konfrontasi Irian Jaya kita sudah ikut partisipasi. Namun dulu namanya bukan Sat Ang-Air, tapi satuannya tetap di sini. Kemudian kegiatan kemanusiaan, ada karya bakti, bantuan terhadap banjir, donor darah, dukungan masak, donasi anak yatim dan sebagainya. Kemudian partisipasi dalam penanganan COVID Corona, itu membantu operasi justisi, kemudian dukungan logistik kepada masyarakat yang terkena dampak, kemudian penyemprotan ke area-area yang telah ditentukan, kemudian menyelenggarakan rapid test bagi anggota sebelum dan saat pulang berlayar. Kemudian Pusbek Angat ini menampilkan logistik, dukungan logistik RSPAD Gatot Subroto. Pusbek Angat membantu mendukung logistik di RSPAD Gatot Subroto, ini bersifat rutin sampai sekarang juga masih berlangsung. Kemudian Bek Amdam Jaya membantu gugus tugas COVID di Wisma Atlet, sehingga kemarin anggota Bek Amdam Jaya banyak juga yang kena COVID karena dia memang sering bertugas ke Wisma Atlet. Kemudian BKM 9 melaksanakan dukungan masak di Kabupaten Bangli dan sebagainya. Sebelum saya akhiri, sekilas saya sampaikan ada beberapa demonstrasi yang kita siapkan dalam rangka menyambut bapak-bapak ini. Salah satunya nanti awal kita akan melihat demonstrasi mendirikan tenda. Sebelumnya kita masuk ke ruang sebelah sini ada namanya simulasi kapal. Jadi kita seperti dari dalam kapal, nanti silakan bapak-bapak nyoba, bisa setir, kalau nanti belok misalnya nabrak bunyi grok. Nah, kemudian nanti habis dari sini ke lapangan melihat demonstrasi dapur lapangan sama payung udara. Kemudian nanti kita lanjutkan ke laut, kita lihat demonstrasi hovercraft sama perahu-perahu yang tadi kita tampilkan itu. Kemudian ke laut kita naik perahu kembali di tengah laut, nanti kita akan demonstrasi mengatasi gangguan di laut. Jadi kapal sedang berlayar kemudian nyangkut jaringnya nelayan sehingga baling-balingnya macet, kemudian tim penyelangnya turun. Itu nanti bisa diekspos. Kembalinya ke arah satuan kita ini nanti masih naik kapal, di jalan ada demonstrasi man overboard atau orang jatuh ke laut. Bagaimana cara kita menolong seandainya terjadi orang jatuh ke laut. Kemudian terakhir sampai sini nanti ada lomba lempar tali buangan. Bapak-bapak silahkan nanti yang bisa melempar tali buangan jauh nanti akan dapat hadiah dari saya. Yang dari kapal itu sebelum sandar kan tali buangan dulu dilempar. Kadang-kadang nggak nyampe, nanti ada hadiahnya kalau yang paling jauh. Kemudian pada saat man overboard, manusia jatuh ke laut, saya juga persilakan kalau bapak-bapak ada yang pura-pura kecebur, nanti saya juga bilang. Nanti akan ditolong. Tapi kalau enggak, nanti anggota kita udah disiapkan. Mudah-mudahan cuaca bagus, kemudian acara yang kita siapkan bisa berjalan semua karena mengingat waktu kita juga terbatas. Terakhir nanti diakhiri dengan Isoma, dilanjutkan dengan acara hiburan. Itu sudah acara terakhir. Demikian yang kami sampaikan tentang rencana kegiatan siang ini. Kita sama-sama berdoa mudah-mudahan melihat cuaca ini juga sudah mengkhawatirkan, mudah-mudahan tidak terjadi hujan dan semua acara bisa terlaksana dengan selamat tanpa ada halangan apapun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.